Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 11 Kabupaten Majalengka. Saya Iwan Subiasa dari SMP Negeri 1 Tegalug. Saya Rudi Pranata dari SD Dwi Mundi 4. Saya Tendra Madi dari SMA Negeri 1 Sinamani. Kami bertiga akan melaksanakan kegiatan demonstrasi seksual modul 2.3. Assalamualaikum Pak Rudi. Waalaikumsalam. Iya. Gimana Kak? Bapak dari mana? Oh, habis dari kepala tadi. Oh gitu. Bapak, saya ada perlu dengan Bapak. Kebetulan Bapak kita ketemu di sini. Kira-kira Bapak ada waktu nggak nih? Ada apa boleh Pak? Kita bincang-bincang di dalam aja ya Pak ya. Boleh. Mari Pak. Begini Pak Rudi, kan kemarin itu ada teman saya yang menghubungi saya, mungkin maksudnya kan ingin bercerita tentang masalahnya. Nah, kebetulan saya tadi lihat ada Pak Rudi, lewat sini saya teringat Pak Rudi kan sudah memahami tentang obrolan seperti ini. Kira-kira Pak Rudi ada waktu nggak nih sekarang untuk membicarakan masalah ini? Ada Pak, boleh kalau mau ngobrol sama saya. Nah, boleh Pak, kira-kira nih menurut Bapak nih apa yang harus saya lakukan nanti nih ketika saya akan ngobrol dengan teman saya ini sehingga nanti proses coaching saya itu bisa berjalan dengan baik. Menurut hasil saya belajar ya dulu ya. Jadi kalau yang namanya coaching itu ada prinsipnya Pak. Yaitu yang pertama ada kemitraan Pak. Yang kedua proses aktif, dan yang ketiga itu Bapak bisa memaksimalkan potensi si coaching. Terus jangan lupa juga Bapak itu harus menggunakan alur tirta. Alur tirta itu yang pertama ada tujuan, yang kedua ada identifikasi masalah, yang ketiga itu rencana aksi, dan yang keempat itu ada tanggung jawab. Selain alur tirta, Bapak juga harus dapat mendengarkan secara aktif. Iya. Terus kehadiran penuh juga. Seperti itu, Pak. Kalau begitu saya hubungi teman saya saja ya Pak ya. Oh, Nanti yang saya, tadi punya masalah. ya, nanti saya coba ngobrol dengan teman saya. Nanti Bapak saya minta tolong nanti mengamati proses perbincangan saya dengan teman saya. Sehingga nanti di akhir mungkin Bapak bisa memberikan masukan kepada saya. Boleh Pak ya. Sebentar ya Pak ya, saya hubungi teman saya. Assalamualaikum, Pak Tantra. Oh, oke. Di mana? Ya, kebetulan saya ini ada waktu Pak. Ya, seperti yang kemarin Pak Tantra telepon, ingin ngobrol-ngobrol dengan saya. Boleh? Saya kebetulan ada waktu. Saya hadir di kelas. Ya, Bapak di sini aja. Saya tunggu di sini ya Pak ya. Ya, waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Iwan. Waalaikumsalam Pak Tantra. Mangga. Ya. Kenalkan, ini ya. teman saya. Rudi. Tantra. Ya, jadi Pak Rudi ini Pak Tantra, ini teman saya. Beliau itu bisa dikatakan sudah menguasai tentang coaching. Karena itu saya teringat kemarin Pak Tantra kan menghubungi saya di telepon kan Pak Tantra mengatakan kan ingin ngobrol-ngobrol karena Pak Tantra punya permasalahan. Kebetulan hari ini saya juga ada waktu kosong nih. Nah tadi saya menghubungi Bapak, tapi ngomong-ngomong nih Pak, keberatan nggak kalau kita ngobrol berdua ada Pak Rudi di sini? Oh, aman. Bapak ya? Ya, Pak Rudi, apa ya? Wah ya, baik Pak Tantra. Ya, Ada apa sih Pak Tantra sampai menelpon saya sehingga Pak Tantra ingin berbincang-bincang saya? Sebenarnya apa sih tujuan Pak Tantra ingin
menghubungi saya itu ada apa? Sebenarnya saya lagi galau Pak, ini ada masalah di kelas. Kebetulan untuk tahun ini kan saya dipercaya menjadi wali kelas 12 MIPA 3. Iya, iya, iya. Nah, jadi ada sebuah permasalahan di kelas itu Pak. Oh, ada masalah. Iya. Kira-kira masalah apa? Masalahnya itu ya kemarin itu ada ketua kelas yang menghampiri saya, katanya pengen ngobrol, dan ternyata setelah ngobrol-ngobrol ditemukan ada sebuah kasus bullying Pak di sana. Oh, jadi di kelas Pak Tantra ada anak yang melakukan praktek bullying. Iya. Oh, kira-kira itu sudah berapa lama? Kalau lamanya sih kata teman-teman di kelas, ya ketua kelasnya bilangnya mah dari kelas 11 juga sudah mulai muncul Pak. Mana bullying ini sangat berpengaruh besar di kelas. Beberapa orang yang membuli ini adalah orang-orang yang nggak menerima ketika nilainya tersusul gitu. Jadi kalau ada yang temannya yang nyusul nilainya lebih bagus dari dirinya atau kelompoknya, maka akan diserang gitu, dimarahi lah, dimaki dan lain sebagainya, sehingga teman-teman yang lainnya tuh merasa takut untuk lebih aktif belajar di kelas, nyamannya tuh jadi terganggu lah untuk belajar tuh kayak Oh, gitu. Jadi di kelas Pak Tantra ada yang melakukan praktek bullying, iya. sehingga teman-temannya yang lain merasa terpengaruh, merasa ketakutan, sehingga suasana kelas jadi juga tidak kondusif. Terus sih Oke, Pak Tantra begini ya. Kalau praktek bullying ini kan mungkin Pak Tantra sudah mengamati, mungkin bukan hanya sekarang saja mungkin ya, ya. di tahun kemarin mungkin juga sudah ada. Nah, kira-kira nih menurut Pak Tantra, apa yang menyebabkan terjadinya bullying di kelas Pak Tantra itu? Kira-kira. Kalau bullying memang sudah banyak kasusnya Pak Iwan. Iya, iya. Kalau penyebabnya saya juga belum begitu mengetahui kenapa mereka sampai melakukan hal itu. Makanya sekarang tuh bingung, pengen ngobrol sama Pak Iwan. Ya. Kira-kira lagi nih Pak, adakah rencana dari Bapak untuk mengatasi keadaan di kelas Bapak itu? Kira-kira bagaimana? Kalau kemarin sih saya sempat berpikir memang ini kayaknya kurang kompak kelasnya tuh. Jadi saya tuh pengen bikin mereka lebih kompak lagi, lebih mengenal satu sama lain. Mungkin kalau dengan cara seperti itu, maka akan timbul rasa toleransi yang tinggi gitu, menghadirkan persaingan yang sehat. Ya itu pengen saya seperti itu Pak Iwan. Ya mungkin dengan salah satu programnya itu saya pengen nyobain ini sih Pak Iwan, di luar jam KBM ya, mungkin di jam istirahat kedua gitu yang waktunya agak panjang, kita pengen ngumpul bareng, makan bareng misal, atau main game bareng gitu, atau saling bertukar pendapat bareng, ada ngobrol bercengkrama bareng di sana. Iya, iya. Jadi Pak Tantra mengamati bahwa di kelasnya ada bullying, sehingga sekarang merencanakan nanti mengadakan kegiatan bareng, kumpul-kumpul bareng di kelas. Benar-benar dengan cara itu nanti bisa teratasi gitu ya Pak. Ya. Oh, itu luar biasa Pak Tantra tuh. Ide-idenya bagus sekali itu Pak. Mudah-mudahan ya istilahnya dilaksanakan itu. Saya jadi yakin. Kemarin saya sempat ragu sih Pak Iwan bisa nih gitu. Nah, sekarang kapan nih kira-kira rencana Pak Tantra itu akan dilakukan? Kalau rencana bagus sekali itu ada makan bareng, ada kumpul-kumpul bareng, sehingga praktek bullying itu mungkin lama-lama akan dihilangkan di kelas itu. Kira-kira kapan? Rencana saya ya secepatnya Pak Iwan kayaknya di jam-jam istirahat, mungkin ya dalam 1 minggu saya laksanakan 2 kali saja mungkin, karena kalau setiap hari kasihan juga, mungkin ada yang ingin istirahatnya bertemu dengan teman yang lain mungkin gitu. Jadi saya juga tidak ingin membatasi kehidupan mereka gitu. Ya mulai minggu depan insya Allah. Jadi Pak Tantra akan melakukan minggu depan kegiatan makan-makannya, kegiatan kumpul-kumpul barengnya. Bagus tuh Pak, lebih cepat kan lebih baik ini ya. Terus Pak, kira-kira nih, adakah pihak-pihak yang akan Bapak ajak untuk melaksanakan acara Bapak itu? Nah kalau pihak-pihak yang bisa membantu
saya melaksanakan kegiatan ini, ya mungkin salah satunya saya juga ingin berkomunikasi dengan wali kelas sebelumnya, memang ingin mengetahui karakter siswa yang ada di kelas saya gitu, memang mendalami lagi gitu, dan ya menindaklanjuti permasalahan yang ada. Tapi selain itu juga mungkin saya juga berkomunikasi dengan guru kelas yang mengajar di kelas untuk mengetahui perkembangan situasi di kelas itu bagaimana proses belajarnya gitu. Mereka ya, berarti nanti Pak Tantra akan menghubungi wali kelas yang lama untuk mengetahui tentang mereka. Kemudian juga Pak Tantra nanti akan menghubungi guru-guru yang lain untuk mengetahui bagaimana karakter mereka, begitu ya Pak ya? betul. Wah, ini rencana yang sudah sangat baik dari Pak Tantra. Mudah-mudahan nanti rencana ini bisa dilakukan Pak Tantra. Mudah-mudahan dari kegalauan Pak Tantra akibat di kelasnya ada praktek bullying sehingga menyebabkan suasana di kelas tidak kondusif teratasi. Luar biasa. Terima kasih banyak Pak Iwan. Saya lebih bersemangat pengen cepet-cepet besok minggu depan gitu. Sekarang Jumat gitu, jadi pengen cepet minggu depan biar langsung menerapkannya. Ini lebih yakin saya. Saya juga senang sekali Pak Tantra. Pak Tantra tadi kan awalnya berkeluh kesah karena ada masalah. Sekarang Pak Tantra sendiri sudah bisa menemukan solusinya. Oke, good. Kalau gitu nanti saya minta nih, kalau boleh Pak Tantra memberikannya, nanti tolong beritahu saya hasil dari rencana Pak Tantra itu seperti apa. Siapa ya, aman Ya. Oke. Itu saja mungkin Pak Tantra. Terima kasih banyak nih Pak Iwan atas waktunya. Sama-sama. Bisa menyempatkan ngobrol dengan saya. Sama-sama. Alhamdulillah udah ada penerangan. Ya, jadi ke depan kalau ada permasalahan ya jangan suka-suka aja. Oke, siap. Kita Pasti harus paling. ngobrol. Ya. Siap. Terima kasih Pak Iwan ya. Sama-sama. Ayo duluan ada jam lagi nih kebetulan. Ya, enggak dilanjut. Pak Rudi, terima kasih banyak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Rudi, tadi Pak Tantra sudah ngobrol-ngobrol dengan saya dan Pak Tantra tadi sudah mengungkapkan permasalahannya, dan tadi juga Pak Tantra juga sudah menemukan solusinya sendiri itu Pak. Ya. Nah, sekarang kalau boleh saya meminta pengamatan dari Bapak, kira-kira yang saya lakukan tadi itu bagaimana? Ya, hasil dari tadi saya mengamati ya perbincangan Bapak sama Pak Tantra, Ya, sangat asik sekali itu Pak. Menurut saya itu semuanya sudah tersampaikan sih Pak, dimulai dari prinsipnya, prinsip coachingnya ya, kemudian dari kemitraan. Bapak tadi asik banget ngobrol, kayak bukan coaching dan coach gitu, tapi seperti ngobrol biasa aja gitu setara. Selain itu alur tirtanya juga Bapak sudah tertata ya, jadi dari tujuan ada, selanjutnya itu tuh identifikasi masalah juga ada, terus rencana aksinya juga ada, dan rencana aksinya itu hasil galian Bapak dari pertanyaan-pertanyaan Bapak, sehingga rencana itu ada gitu, datang dari si coachingnya. Dan yang terakhir itu ada tanggung jawabnya, Bapak menanyakan waktu, terus siapa-siapa saja sih yang perlu dilibatkan gitu ya. Itu saja sih Pak, menurut saya sudah bagus sih Pak, sudah lengkap. Baik. Terima kasih Bapak atas pengamatannya. Kalau boleh Pak, saya mau minta nih Pak, kira-kira adakah masukan dari Bapak untuk kegiatan yang seperti ini? Mungkin di waktu yang akan datang saya akan melakukannya lagi dengan yang lain. Ya, kalau menurut saya ya tadi sebenarnya sih sudah lengkap semuanya. Cuman saya ada satu sih yang sudah ada, tapi perlu ditingkatkan gitu, dari pertanyaan terbuka gitu, sehingga si coach itu bisa memaksimalkan apa yang ada di pikirannya gitu. Jadi Bapak harus lebih banyak memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka sih Pak. Siap. Baik Pak Rudi, terima kasih atas semua masukan dari Bapak.
Dan terima kasih juga atas waktunya nih. Iya. Tadi mohon maaf saya berhentikan Bapak hanya beberapa menit. Terima kasih banyak. Ya, Pak, sama-sama. Selanjutnya Bapak mau kemana? Iya, kebetulan saya mau ke SMA Negeri Garut sih, Pak. Iya, iya. Tadi habis ke kepala sekolah, lanjut ke kepala sekolah SMA Negeri Garut. Oh, baik kalau gitu. Selamat jalan Pak sama Kak dosen. Iya. Terima kasih banyak ya. Ya. Pak Tandra. Ya, Pak Rudi, gimana kabarnya? Baik, Pak. Habis dari mana, Pak? Ini tadi udah ketemu Papa Kepala, ada perlu dulu. Kira-kira masih ada waktu tidak ya? Kosong sih Pak, udah aman. Kebetulan saya pengen ngobrol dulu sama Bapak, pengen berbincang-bincang. Oh boleh. Ada waktunya? Boleh, boleh. Nah, ya, kita dulu saja. Siap. Yuk. Mari, mari. Jadi begini, Pak Tandra. Ya, gimana Pak Rudi? Kemarin kan ada teman nelpon saya, katanya pengen ngobrol sama saya. Sepertinya dia itu punya masalah gitu. Jadi mungkin teman saya akan melakukan coaching gitu sama teman saya. Kebetulan Bapak tadi lewat kan ya. Saya merasa Bapak itu kan sudah mau belajar tentang coaching ya Pak. Pasti Bapak sudah paham lah tentang coaching gitu. Nah, kira-kira coaching yang baik itu kan seperti apa sih? Coaching, oke. Kalau coaching itu Pak, sebetulnya kan ada harus beberapa hal, misal prinsip-prinsip yang harus diketahui, diantaranya itu kemitraan, terus proses kreatif dan memaksimalkan potensi dari yang memiliki masalah tadi atau disebutnya coaching kan ya. Dan yang kedua, biasanya di dalam coaching ini juga menggunakan alur tirta. Yang pertama T-nya itu adalah tujuan, yang I-nya adalah identifikasi masalah, kemudian yang R-nya adalah rencana aksi, dan T-nya adalah tanggung jawab. Dan selain itu juga menjadi pendengar yang aktif itu sangat penting Pak, dan memakai pendekatan rasa gitu supaya coachingnya dapat berjalan dengan baik. Seperti itu Pak. Oh, baik Pak. Untuk sekarang Bapak ada waktu tidak ya? Nah, kebetulan ada Pak, sekarang masih aman. Kalau begitu teman saya panggil tidak apa-apa kalau sekarang. Boleh, boleh. Boleh. Ya, Benar, ada waktu. Aman. Oke, ya udah nanti saya hubungi dulu ya. Siap. Assalamualaikum. Iya Pak Iwan. Kemarin kan ada masalah katanya ya nelpon ke saya. Nah iya. Ya ada waktu sekarang Pak. Saya lagi di kelas. Iya Bapak sekarang saya tunggu ya di kelas ya Pak. Oke, assalamualaikum. Nah kebetulan tadi ada beberapa hal yang saya sedikit tertinggal Pak. Iya. Nanti di dalam proses coaching juga Pak Rudi harus mengetahui ini kompetensi mana yang akan lebih didalami Bapak saat melakukan coaching gitu ya. Dan capaian apa yang nanti ingin dicapai saat coaching itu jangan lupa ya Pak. Yep. Assalamualaikum Pak Rudi. Waalaikumsalam. Duduk Pak Iwan. Ya, perkenalkan ini teman saya Pak Tantra. Ya. Iwan Pak, Tante. Gimana kabar Pak? Baik, tapi seperti yang sudah saya sampaikan ke Bapak kemarin ya, sekarang tidak baik-baik saja. Tidak baik-baik saja. Apa ya? Belum boleh tahu. Ya, kemarin kan saya telepon ke Bapak. Saya ada masalah gitu Pak di kelas saya, dan jadi makanya saya menghubungi Bapak. Nah, kita kan akan ngobrol masalah nih Pak. Ya. Nah, kebetulan di sini ada teman saya Pak. Nah, boleh tidak berkenan tidak nih kalau kita ngobrol ada teman saya nih? Boleh Pak, nggak masalah bagi saya. Tidak masalah. Ya. Kebetulan teman saya ini ahli coaching gitu Pak. Iya. Jadi kita ngobrol tuh pengen tahu juga saya itu seperti apa sih coachingnya, bagus tidak, nanti Bapak ini yang merefleksi saya gitu. Boleh Pak. Saya tidak keberatan Pak, kita Tidak keberatan. Ya. Terima kasih Pak Iwan. Ya. Jadi sebenarnya Pak Iwan itu punya masalah apa sih? Ya, makanya kan kemarin saya menelpon ke Bapak, saya minta ketemu dengan Bapak gitu kan, dan alhamdulillah hari ini Bapak ada waktu. Saya itu ya banyak pikiran gitu Pak, karena ada satu permasalahan yang saya belum ketemu bagaimana
kira-kira dari pesan itu ya, kira-kira Pak Iwan itu harapannya nih Ya, punya harapan apa sih ngobrol-ngobrol kita berdua itu? ya mudah-mudahan Pak, saya berharap nanti Bapak bisa memberikan satu wawasan kepada saya sehingga nanti bisa ketemu Pak ada solusinya terhadap permasalahan yang saya alami sekarang ini Pak. Oh, seperti itu ya Pak. Jadi Iya. punya masalah ya Pak ya di Betul. kelas. Betul, Pak. Nah, permasalahan di kelasnya itu kira-kira permasalahannya seperti apa sih? Nah, begini Pak. Jadi kan saya sudah mengajar selama 1 bulan lebih ya Pak di kelas 8A sampai dengan 8G gitu, Pak. Dan selama 1 bulan lebih itu Pak ya, saya mengamati di kelas yang saya ampu itu siswanya itu masih belum banyak terlibat di dalam mengerjakan soal yang saya berikan Pak. Jadi kalau sudah seperti itu, ya saya bingung gitu Pak. Ini bagaimana menghadapi keadaan anak yang seperti ini? Jadi keterlibatannya yang tidak ada ya Pak. Betul Pak. Nah, kira-kira Bapak punya rencana tidak untuk mengatasi permasalahan yang Bapak hadapi sekarang? Ya, justru itu Pak, makanya saya kan ya meminta Bapak ada waktu karena saya sampai hari ini juga belum ketemu gitu Pak, buntu ini mencari apa nih solusi dari keadaan siswa saya ini yang masih belum terlibat dalam mengerjakan soal ini Pak. Saya masih belum ketemu gitu. Kira-kira nih, Ya, ya. coba pikirkan lagi Pak Iwan, solusi yang baik itu nih Pak, dari permasalahan yang ada di kelas Pak Iwan itu apa nih? Apa ya Pak ya? Nah, gini Pak, bagaimana kalau saya nanti menerapkan metode jigsaw Pak untuk pelajaran saya? Kira-kira bisa nggak? Jigsaw? Iya. Jigsaw ya. Yang menurut saya bagus sih Pak. Dengan permasalahan yang ada di kelas Bapak dan Bapak akan menggunakan metode jigsaw, Iya. ya bagus sih Pak kalau menurut saya. Ah, Nah, kira-kira dalam penggunaan metode jigsaw itu kapan nih Pak Iwan akan dilaksanakannya? bulan depan tuh Pak, materi kan akan dimulai baru Pak. Mungkin saya akan memakai metode jigsaw ini pada saat baru di pertemuan yang akan datang. Mungkin beberapa pertemuan dalam bulan depan itu saya coba akan memakai metode jigsaw aja itu Pak ya. Bagus Pak. Iya. Berarti di bab berikutnya ya Betul Pak. Pak, betul. Selain waktunya, kira-kira ada nggak nih orang yang perlu dilibatkan atau orang yang perlu Bapak libatkan dalam melakukan metode pembelajaran jigsaw? Nah, ya, saya pikir mungkin pertama kali saya akan menemui Pak Kepala Sekolah dulu ya Pak ya. Nanti saya akan menghadap Pak Kepala, saya akan meminta saran dari beliau bagaimana dengan penerapan metode jigsaw itu ya Pak. Kemudian setelah itu mungkin saya juga akan menghubungi rekan-rekan di kantor. Saya akan meminta permakluman dari rekan-rekan di kantor Pak. Pada saat nanti melakukan metode jigsaw itu mungkin kelas saya akan sedikit berisik karena memang metode jigsaw membuat kelas jadi agak sedikit ramai Pak. Mungkin saya akan menghubungi teman-teman saya di kantor dan mengharapkan permakluman bahwa saya memakai metode jigsaw ini. Ya memang benar ya, kalau jigsaw itu pasti kelasnya akan ramai ya Pak. Ya ramai Pak. Bagus sih Pak rencana Bapak ya. Dari percakapan kita tadi nih Pak, dari masalah kita sudah mengetahui ya Pak, yaitu keterlibatan dalam pengerjaan tugas dari Bapak ya. Ternyata anak-anak itu banyak yang tidak mengerjakan tugas ya Pak. Ya, selanjutnya ada identifikasi masalah, tadi sudah diidentifikasi masalahnya apa, terus rencana Bapak sudah bagus, penggunaan metode jigsaw, ya bagus sekali. Terus ada tanggung jawabnya, saya tanya waktunya, ternyata sudah punya rencana waktunya ya. Selain itu Bapak juga bagus, sudah ingin punya rencana
berkomunikasi dengan kepala sekolah dulu, terus dengan guru juga gitu ya Pak. Ya sudah bagus Pak, tinggal Bapak melaksanakan rencana yang tadi Bapak rencanakan ya. Ya. Wah, luar biasa Pak Rudi. Tadinya kemarin sampai tadi pikiran saya masih buntu Pak. Apa yang harus saya lakukan menghadapi siswa-siswa saya dengan berkomunikasi dengan Bapak, ngobrol santai dengan Bapak. Dapatlah idenya Pak tadi bahwa nanti pertemuan yang akan datang saya akan memakai metode jigsaw. Mudah-mudahan dengan keadaan ini saya ada harapan ya Pak. Mungkin nanti siswa saya nanti akan lebih terlibat dalam pembelajarannya Pak. Ya. Bagus Pak, sama-sama. Tapi nanti kalau sudah Bapak melakukan rencana gitu, melakukan rencana yang Bapak tadi rencanakan, nah nanti kabarin ke saya ya hasilnya. Hasil dari rencana Bapak itu bagus atau kurang. Tapi kalau menurut saya sih pasti hasilnya bagus. Siap. Nanti kalau sudah saya laksanakan, nanti saya akan menghubungi Bapak. Ya. Terima kasih sekali Pak. Ini ada waktu dari Bapak, sudah berkenan meluangkan waktu, sudah ngobrol, dan saya sekarang sudah lega Pak. Tidak ada lagi permasalahan. Ya. Kalau gitu saya pamit dulu Pak. Saya harus mengajar di kelas berikutnya. Oh iya. Ya. Terima kasih. Saya tinggal Siap. dulu ya. Oke, sama-sama. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Pak Tantra hasil tadi saya ngobrol sama Pak Iwan? Kira-kira apa yang didapat sama Bapak? Oke, kalau menurut pengamatan saya Pak Rudi ya, setelah tadi Pak Rudi melaksanakan coaching dengan Pak Iwan, sudah berjalan dengan baik, mulai dari proses coaching yaitu adanya kemitraan, tapi ngobrolnya sangat nyaman sekali, dan juga Pak Rudi juga tadi sudah menerapkan alur tirta, ya, menanyakan tujuannya, harapan Pak Iwan supaya siswanya tadi mau mengerjakan tugasnya dan kemudian mendapatkan hasil solusinya, yaitu menggunakan metode jigsaw kata Pak Iwan tadi ya, dan Pak Rudi berhasil menggali potensi yang dimiliki dari Pak Iwan tadi. Luar biasa Pak Rudi. Nah, kira-kira nih untuk coaching berikutnya, takutnya ada teman-teman yang punya masalah dan pengen mencari solusi dengan saya lagi. Kira-kira ada yang perlu diperbaiki tidak dari proses tadi saya coaching? Kalau saran saya Pak untuk coaching berikutnya mungkin Pak Rudi sedikit mengurangi kata kira-kira. Karena tadi hasil coaching barusan selalu ada kata kira-kira, pengulangannya sangat banyak sekali gitu, dan itu sebetulnya bisa diganti dengan kata-kata yang mungkin lebih dengan kalimat atau pertanyaan terbuka lainnya yang bisa lebih menggali potensi yang dimiliki dari coachingnya nanti. Cukup berarti. Terima kasih nih Pak. Sama-sama Pak Rudi. Pak Iwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak Iwan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Dari mana nih Pak Iwan? Tadi itu ke menemui Bapak Kepala Sekolah, ada keperluan Pak. Oh gitu. Gimana, udah selesai? Sudah Pak. Alhamdulillah. Sekarang ada waktu nggak Pak Iwan? Boleh. Kebetulan tadi udah selesai. Urusan kedua juga masih lama. Oh gitu. Boleh minta waktunya sebentar Pak Iwan? Saya pengen ngobrol nih. Boleh. Di dalam aja yuk. Ayo, semangat Pak Iwan. Pak Iwan, ya gini Pak Iwan, kebetulan kemarin itu ada teman saya, dia ingin bercerita, kayaknya ada suatu masalah Pak Iwan, jadi ingin bercerita mungkin saling sharing dengan saya. Kebetulan saya rasa Pak Iwan itu sudah menguasai coaching gitu. Saya minta sarannya Pak Iwan, kira-kira coaching itu kayak gimana sih yang harus saya lakukan? Oh, boleh Pak Tantra. Jadi untuk coaching itu kan nanti Pak Tantra dalam melakukan coaching, Pak Tantra nanti tetap berpegang pada prinsip coaching ya Pak Tantra, yaitu satu melakukan kemitraan. Jadi nanti Pak Tantra melakukan kemitraan dengan coachingnya. Kemudian jangan lupa Pak Tantra nanti melakukan proses coaching itu dengan proses yang kreatif. Dan yang ketiga nanti Pak Tantra di sana melakukan memaksimalkan potensi dari coaching itu sendiri Pak. Ya. Kemudian nanti Pak Tantra jangan lupa dalam melakukan proses coaching itu Pak Tantra nanti berpedoman kepada alur tirta. Ya, yang pertama nanti Pak Tantra tetapkan tujuan
dalam proses pembicaraan. Kemudian Pak Tantra melakukan nanti identifikasi masalah. Pak Tantra gali masalah apa yang dihadapi oleh Coach Pak Tantra. Kemudian berikutnya nanti Pak Tantra tanyakan rencana aksi apa yang akan dilakukan oleh Coach tersebut, dan yang terakhir nanti Pak Tantra ajak kepada coachnya untuk melakukan tanggung jawab dengan cara menanyakan pertanyaan-pertanyaan seperti kapan akan dilaksanakannya, siapa yang akan membantu pelaksanaan kegiatan tersebut. Dan jangan lupa nanti Pak Tantra di dalam proses coaching itu Pak Tantra nanti menjadi pendengar yang aktif gitu ya Pak ya. Pak Tantra aktif itu gimana caranya? Ya lakukan dengan proses pendekatan rasa. Ya. Dan yang terakhir nanti Pak Tantra tetapkan juga kompetensi mana yang akan lebih didalami oleh Bapak saat melakukan coaching dengan coaching Bapak itu, sehingga nanti setelah ada kompetensi nanti Bapak tetapkan juga capaian apa yang akan dituju dalam coaching tersebut. Mungkin itu Pak poin-poin yang harus Bapak lakukan dalam melakukan coaching nanti itu. Oke, Pak Iwan, ini kebetulan hari ini kosong nggak? Kebetulan tadi kan saya udah menemui Pak Kepala ya, dan sekarang saya harus ke sekolah yang lain, tetapi masih ada waktu lah. Masih kesini sana. Bisa ya mendampingi saya nanti? Boleh. Setelah coaching nanti. Boleh. Terima kasih. Nanti coba saya calling dulu ya. Boleh. Assalamualaikum Pak Rudi. Lagi di mana Pak Rudi? Lagi kantor. Boleh sekarang kita ketemunya. Kemarin katanya mau ngobrol. Ya. Oke, ditunggu Pak Rudi ya di ruang lab. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cari Pak Rudi. Gimana kabarnya Pak Rudi? Oh, baik. Kenalkan, ini ada teman saya Pak. Ya, Iwan Pak. Rudi. Nah, Pak Rudi kemarin kan katanya mau cerita-cerita ya tentang permasalahan yang dimiliki Pak Rudi. Cuman sebelumnya mohon izin nih, ada Pak Iwan. Kebetulan Pak Iwan ini sudah memiliki pengalaman tentang coaching dan akan mementoring saya mengobservasi tentang coaching hari ini. Boleh? Oh, boleh. Oke, kalau begitu. Terima kasih ya Pak Rudi ya. Gimana? Ada masalah apa Pak Rudi? Jadi sebenarnya saya tuh ada permasalahan Pak di kelas. Jadi kemarin tuh saya melakukan ulangan Pak di kelas, tapi ternyata hasil pembelajarannya itu hasil siswanya itu kebanyakan itu buat KKN Pak. Jadi saya resah nih. Gitu. Jadi harapannya Pak Rudi gimana nih? Ya, dari harapan saya ngobrol sama Pak Tantra nih, saya itu ingin mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi sekarang Pak. Gitu. Kira-kira penyebab mereka di bawah KKN itu apa sih Pak? Dari pengamatan saya ya, sepertinya itu anak-anak itu minat belajarnya itu semakin apa? Itu ketika saya mengajar tuh anak itu kalau diperintah sama saya suruh memperhatikan, tapi cuman beberapa menit Pak. Oh, kuat Iya, memperhatikannya. Nanti beberapa menit ke depan itu rame lagi. Ramenya itu bukan rame apa ya, pembelajaran, tapi ngobrol. Udah mulai nggak fokus belajar Iya, gitu. fokus. Jadi minatnya itu kurang Pak. Oh, nah kira-kira Pak Rudi supaya minat belajar mereka bisa meningkat, gimana tuh Pak Rudi? Saya itu kemarin setelah melakukan penilaian gitu ya, sudah mereka nilai, saya itu lewat nih ke depan kelas 2 dan ternyata saya melihat di kelas 2 itu pembelajarannya itu menggunakan media pembelajaran berupa video Pak. Dan pembelajarannya itu saya lihat-lihat ya, kok menarik gitu, anak-anak juga sangat antusias dalam pembelajaran gitu. Jadi ramainya itu rame melihat ke video, bukan rame ngobrol dengan temannya, seperti itu sih Pak. Jadi saya akan mencoba menerapkan pembelajaran yang
terapkan di kelas 2 diterapkan juga di kelas saya Pak. Oh begitu. Jadi nanti Pak Rudi berencana mau mencoba mengaplikasikan metode menggunakan video gitu kepada anak-anak. Siapa tahu bisa meningkatkan belajar siswanya. Oke, luar biasa. Nah kira-kira mau kapan tuh Pak melaksanakan pembelajaran semacam itu? Ya saya akan melakukannya secepat mungkin sih Pak, Hmm. karena ini berhubungan dengan minat nih. Kalau terlalu lama nanti pembelajaran yang sekarang dipelajari juga akan tidak masuk materinya. Iya, Jadi tidak saya masuk akan lagi ya. segera melakukan supaya minat anak menjadi lebih baik lagi. Nah selain itu ada nggak yang bisa bantuin Pak Rudi atau orang-orang yang terlibat dalam melaksanakan kegiatan yang sudah Pak Rudi rencanakan? Ya, yang pertama saya akan konsultasi dulu dengan guru wali kelas 2. Karena beliau sudah melakukan pembelajaran seperti itu ya. Jadi saya perlu sharing komunikasi gimana sih, terus dapatnya dari mana sih mendapatkan video-video pembelajaran itu. Selain dari wali kelas 2, saya juga harus koordinasi dengan wali kelas samping kiri samping kanan kelas saya, karena metode media pembelajaran video itu pasti akan rame gitu. Karena ada suaranya, pasti kelas sebelah itu terganggu. Jadi saya akan koordinasi untuk memaklumi untuk pembelajaran ke depan itu saya akan rame-rame di kelas seperti itu sih Pak. Luar biasa nih Pak Rudi ya. Tadi sejak awal saya perhatikan Pak Rudi kan gelisah ya Iya. terhadap temuan Pak Rudi saat ulangan, ternyata mayoritasnya di bawah KKM gitu. Dan tadi juga Pak Rudi sendiri bisa menggali potensi Pak Rudi tadi kan, bisa memiliki keinginan merencanakan sesuatu, yaitu pembelajarannya ingin sebuah inovasi dengan menggunakan video gitu ya, dan berkolaborasi dengan guru kelas 2 tadi yang sudah menerapkan video barusan. Dan yang lebih kerennya lagi, Pak Rudi ada toleransi nih, bisa nanti berkoordinasi dengan kelas yang ada di samping kanan kirinya agar mungkin memaklumi ya nanti kalau terjadi kebisingan saat belajar. Itu sudah sangat luar biasa. Nah, kira-kira gimana nih perasaan sekarang setelah coaching barusan? Alhamdulillah Pak, perasaan sekarang jadi lega Pak. Saya punya pencerahan, jadi tidak sabar untuk hari esok saya menerapkan media pembelajaran video itu Pak. Luar biasa keren. Nanti kalau misalkan Pak Rudi sudah melaksanakan aksi nyatanya, boleh ya saya mengetahui Pak Rudi, nanti kita ngobrol lagi gimana tuh hasil dari perubahan yang Pak Rudi buat. Oh siap Pak, nanti saya kabarin kalau saya sudah melakukan aksi nyatanya. Oke, mantap. Oke Pak, ya saya mau terima kasih dulu nih Ya, sudah boleh. mau sharing-sharing. Oke, santai aja Pak Rudi. Saya mau lanjut dulu nih ke kelas. Ada kelas lagi? Oke, siap. Mana? Terima kasih Pak. Yuk. Terima kasih Pak. Mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, Pak Iwan, barusan kan saya sudah melaksanakan coaching. Bagaimana nih menurut pandangan Pak Iwan tentang coaching yang saya lakukan? Baik Pak Tantra. Setelah saya menyimak coaching yang Bapak lakukan tadi, tampaknya Bapak sudah melakukan kegiatan coaching dan semuanya berlangsung dengan sangat baik. Prosesnya luar biasa. Tadi saya perhatikan prinsip-prinsip coaching itu sudah dilakukan oleh Pak Tantra. Adanya kemitraan. Tadi Pak Tantra tampak melakukan kesetaraan dengan Pak Rudi tadi dengan coachingnya. Kemudian Pak Tantra juga sudah melakukan alur tirta, mulai dari menanyakan tujuan pertemuan, menanyakan tujuan coaching ini, kemudian tadi juga sudah berusaha menggali permasalahan yang dihadapi oleh coaching Pak Tantra, dan yang paling penting tadi Pak Tantra juga sudah melakukan pendekatan dengan memakai pendekatan rasa itu Pak. Ya, Pak Tantra tadi sudah melakukan mendengarkan dengan baik, kemudian Bapak juga tadi sudah memberikan apresiasi, merespon terhadap pertanyaan-pertanyaan dari coaching, dan Bapak juga tadi sudah melakukan merangkum, summarisnya sudah ada, dan banyak juga yang sudah dilakukan oleh Bapak tadi menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi oleh coaching Bapak. Semuanya sudah berjalan dengan baik.
sudah bagus. biasa. Ini Pak Iwan, kalau semisal nanti suatu saat saya melaksanakan coaching kembali, Iya. kira-kira apa yang masih harus saya kembangkan dalam proses coaching Pak? Secara umum apa yang dilakukan oleh Bapak tadi sudah sedemikian bagus Pak. Jadi sudah memenuhi apa yang diinginkan dalam proses coaching. Kalau boleh saya memberikan saran kepada Bapak, mungkin dalam melakukan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada coaching, mungkin ke depan Bapak silakan melakukan memberikan pertanyaan secara terbuka, sehingga permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh coaching itu dapat secara mendalam diketahui oleh Bapak. Mungkin itu Pak yang dapat saya berikan sarannya. Terima kasih banyak nih Pak Iwan sudah mau meluangkan waktunya di sela-sela kesibukannya. Sama-sama Pak. Tadi sudah ngobrol sama Pak Kepala, sekarang mau lanjut ke SMK mana Pak? Selanjutnya saya mau ke SMK Palasa Pak. Nanti Oke. sudah ada janji dengan Pak Kepala, mungkin nanti bukan ke Palasa Pak, ke SMK Penyingkiran. Ya saya lupa. Nanti dari sana mungkin ya ada yang harus dilakukan di sana. Terima kasih sekali lagi Pak Iwan atas waktunya, meluangkan waktunya memberikan Sama-sama. masukan pada saya. Kalau gitu saya pamit dulu. Saya lanjut perjalanan saya. Oke, mari kita antar. Iya. Ya.